Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua, Anak Ibu? Sehat. Nanti kalau Ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini semuanya, Anak Ibu, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Nah, coba. Apa kabar semuanya hari ini, Anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, langsung sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini semua, Anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, pada hari ini kita akan melakukan sebuah kegiatan yang namanya itu adalah bimbingan klasikal. Ada yang tahu apa itu bimbingan klasikal? Enggak. Nah, bimbingan klasikal ini yaitu seperti yang kita adakan saat sekarang ini. Ibu sebagai pematerinya dan anak ibu semua sebagai pesertanya. Jadi bimbingan klasikal itu dilakukan dalam bentuk kelas. Ini satu kelas semua kan? Ya. Jadi namanya itu bimbingan klasikal. Nah, sebelumnya untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah anak-anak ibu semuanya kita sebelum memulai untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, kita ingin terlebih dahulu. Seperti apa? Nah, nanti ibu akan ibu contohkan. Yang pertama itu tangan ke atas meraih bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan di depan ikan berenang, duduk yang rapi, mari berdoa. Nah, yuk kita lagi sama-sama. Tangan di atas meraih bintang, tangan di samping burung yang terbang, tangan di depan ikan berenang, duduk yang rapi, mari berdoa. Nah, berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Nah, sebelum melakukan kegiatan kita akan melakukan yang namanya itu ice breaking. Ada yang tahu apa itu ice breaking? Ice breaking itu adalah suatu kegiatan untuk melatih konsentrasi kita sebelum memasuki sebuah materi yang ada. Jadi ice breaking itu berguna untuk melatih konsentrasi kita supaya konsentrasi yang tadinya sudah tidak fokus lagi menjadi fokus. Dan nama permainannya yaitu jangan lakukan apa yang ibu lakukan. Silakan semuanya berdiri. Dan ayo berdiri. Ayo berdiri. Berdiri, latih, berdiri, latih. Berdiri, latih. Kakak berdiri apa? Nah, kita akan yang melakukan namanya speaking, yaitu jangan lakukan apa yang saya lakukan. Nah, yang pertama yaitu misalnya kan pegang hidung, dan ibu pegang kuping. Lalu yang anak ibu semua pegangnya adalah hidung. Jadi yang dipegang itu apa yang ibu katakan, bukannya apa yang ibu lakukan. Misalnya, ayo kita coba. Semuanya pegang telinga. Kakak berdiri, Rafa, nggak ada temannya yang duduk.
Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Nah. Ainia Azmi Atifa hadir. Anissa Dwi Cahaya, Zakri Al-Zakri, Farhan Rizky Putra. Tadi ada tersisir. Fania Humaira, Kairinisa Dwi Lia, Ulfa. Di sini benar. Muhammad Latif hadir. Bersuara. Nadia Armeina Putri, Rafa Ramadan, Raisa Tul Hasana hadir. Salsa Aprideli, Siti Humaira Ainda, Siti Amira, ya maaf, Yogi Adinata, Zafran Kenzi. Mana Zafran Kenzi? Nah, berarti kalau orang tidak ada ya. Nah, baiknya selanjutnya itu kita akan melakukan ini. Dah, baik anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan membahas tentang perilaku bullying. Dah, jadi materi kita hari ini yang pertama yaitu tentang apa itu perilaku bullying. Yang kedua yaitu jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari perilaku bullying seperti bullying fisik atau bullying verbal. Yang ketiga yaitu dampak perilaku bullying bagi si korban dan juga bagi si pelaku. Yang ketiga yaitu tentang cara pencegahan dari perilaku bullying. Jadi cara pencegahannya nanti akan Ibu jelaskan secara seksama di dalam materi yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Tahu apa itu perilaku bullying? Nah, baik. Ibu akan menjelaskan apa itu yang namanya perilaku bullying. Perilaku bullying yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seorang korbannya dengan tujuan menyakiti. Dah, baik anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan membahas tentang perilaku bullying. Dah, jadi materi kita hari ini yang pertama yaitu tentang apa itu perilaku bullying. Yang kedua yaitu jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari perilaku bullying seperti bullying fisik atau bullying verbal. Yang ketiga yaitu dampak perilaku bullying bagi si korban dan juga bagi si pelaku. Yang ketiga yaitu tentang cara pencegahan dari perilaku bullying. Jadi cara pencegahannya nanti akan Ibu jelaskan secara seksama di dalam materi yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Orang tersebut. Jadi ketika orang terkena perilaku bullying, orang itu akan merasa tersakiti. Nah, selanjutnya yaitu di sini Ibu akan menjelaskan bahwa perilaku bullying itu ada dua. Yang pertama yaitu bullying fisik. Yang kedua yaitu bullying verbal. Ada yang tahu itu apa bullying fisik? Tidak. Nah, bullying fisik yaitu semua tindakan atau kekerasan yang berkaitan dengan fisik kita. Misalnya, nih seperti orang yang sedang memukul, berarti dia akan merasa kesakitan kalau dipukul. Berarti itu namanya perilaku bullying fisik. Nah, ini seperti menendang bokong teman, juga termasuk bullying fisik. Apakah ada di sini, ada di semua yang melakukan kasus bullying? Yakin? Gak ada. Siapa? Nah, selanjutnya itu kita akan membacakan contoh perilaku bullying verbal, bullying fisik. Yang pertama yaitu seperti memukul teman. Misalnya kan nih teman gak ada salah nih langsung dipukul aja gitu. Nanti teman itu akan merasa kesakitan atas fisiknya. Yang kedua yaitu seperti menendang bokong teman. Itu juga termasuk perilaku bullying karena dapat menyakiti teman. Selanjutnya menampar teman, mendorong teman sampai terjatuh, dan mencubit teman. Itu termasuk perilaku bullying fisik. Nah, apa tadi contoh perilaku bullying fisik? Coba, akan mau dengar dari Rafa. Apa contoh perilaku bullying fisik? Ini seperti apa nih? Memukul teman. Selanjutnya
bajatu, nyebuto. Nah, itu termasuk perilaku bullying verbal. Berarti perilaku bullying verbal itu adalah seluruh perilaku yang menyakiti hati seseorang korbannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi dampak bagi korban bullying. Ketika orang tersebut terkena perilaku bullying, orang tersebut akan merasakan kesakitan pada fisiknya. Jadi fisiknya itu akan sakit seperti ini, bullying fisik. Dia akan dipukul oleh temannya itu, misalnya dipukulnya di bagian ininya, di bagian mukanya atau pipinya. Terus pipinya itu akan merasa kesakitan karena dipukul oleh temannya. Selanjutnya ini perilaku ini didorong oleh temannya atau ditendang bokongnya oleh temannya, dia akan merasa kesakitan. Nah, selanjutnya yaitu perilaku bullying ini akan berdampak pada psikologis seperti yang ini, perilaku bullying fisik verbal. Kalau perilaku bullying fisik verbal ini akan berpengaruh kepada psikologis seseorang tersebut. Misalnya diejekkan, baca tutup, misalnya baca tidak pandai beraja, ini bodoh. Nah, kalau kayak gitu itu dapat merusak kesehatan fisik bagi si korbannya. Nanti orang tersebut akan, kalau psikologisnya merasa tertekan, dia sampai-sampai akan bisa bunuh diri. Dan selanjutnya yaitu kepercayaan, rasa percaya dirinya akan merosot. Jadi orang yang terkena perilaku bullying itu kepercayaan dirinya akan merosot ke bawah. Jadi dia tidak mampu lagi, misalnya kan nih di dalam kelas nih, dia hanya diam. Terus nilai ulangannya mungkin atau nilai hariannya tidak bagus. Nah, jadi karena akibat dari perilaku bullying itu juga bisa berdampak kepada diri si korban atau harga dirinya yang rendah. Kalau orang yang terkena bullying ini akan merasa trauma. Tahu trauma yang seperti apa? Ada yang tahu? Apa? Semuanya? Ayo berdiri, nggak boleh kayak gitu. Nah, jadi selanjutnya yaitu orang yang terkena perilaku bullying di sekolah ini akan merasa trauma. Jadi jika dia misalnya ditendang oleh temannya nih, terus dia akan merasa trauma dan takut untuk pergi ke mana? Nah, ke sekolah. Jadi teman-teman yang terkena perilaku bullying di sekolah itu akan takut untuk pergi ke mana? Ayo, ke sekolah ya. Betul. Selanjutnya dampak bagi pelaku bullying. Nah, tidak hanya bagi si korban, dampak perilaku bullying juga terjadi pada si juga terjadi kepada si pelaku. Misalnya yang pertama yaitu pelaku perundungan atau bullying tidak akan belajar dari risiko yang dihadapinya. Nanti orang yang membuli ini akan keluar masuk terus dalam penjara karena dia tidak mengetahui bahwa yang dia lakukan untuk memukul temannya itu salah. Nanti pelaku bullying ini akan menjadi misalnya seperti pembunuhan karena dia tidak merasa bersalah, terus nanti akan bisa masuk ke mana? Ke kantor, ke penjara. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama untuk SPP terlebih dahulu. Kita nyanyi lagi ya. Yang semangat ya, katakan yang semangat. Ayo kita nyanyi. Kita nyanyi bersama-sama. Apa? Dah, nyanyinya yaitu yang pertama yaitu satu jari kanan, satu jari kiri, tiga jari dua, jadilah jembatan tinggi. Dua jari kanan, dua jari kiri, tiga jari empat, jadilah kelinci lucu. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, tiga jari enam, jadilah kamera cekrek. Empat jari kanan, empat jari kiri, tiga jari empat, jadilah menara tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, tiga jari 10, marilah berdoa amin. Bisa? Coba sekali lagi, ayo coba ikuti kakak. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri,
yang kita pahami. Nah, apa materi kita tentang hari ini? Apa itu perilaku bullying? Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku atau individu atau berkelompok kepada si korban. Jadi perilaku itu apa? Tindakan kekerasan. Nah, apa itu perilaku? Anak-anak semuanya, apa itu perilaku bullying? Tindakan kekerasan. Nah, perilaku bullying itu adalah tindakan seseorang atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau individu atau berkelompok kepada si korban. Selanjutnya yaitu perilaku bullying itu ada dua. Apa tadi? Dan siapa namanya? Bisa. Ayo bisa coba maju ke depan, tunjukin yang mana perilaku bullying fisik, mana perilaku bullying verbal. Ayo tunjukin. Tunjukin aja ya ke depan. Tunjuk aja. Ya, kalau ini contoh bullying fisik, berarti yang ini adalah perilaku perilaku apa tuh? Memukul. Berarti ini memukul. Kalau yang ini menendang teman. Nah, selanjutnya itu contoh bullying verbal yang mana? Nah, kalau yang ini ngapain dia? Ngejek temannya. Ngapain dia? Ya, betul, ngejek temannya. Nah, silakan kembali ke depan. Siapa namanya? Ayo, silakan maju ke depan. Bisa nggak tunjukin yang mana perilaku bullying verbal, yang mana perilaku bullying fisik? Ayo. Yang mana perilaku bullying fisik? Ini apa? Ayo keluarin suaranya. Apa tuh? Apa dia? Ya, tuh. Kalau bullying verbal? Ya. Ya, mengejek teman, betul. Kalau mengejek teman itu contohnya seperti apa di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau mengejek teman. Ya, memanggil misalnya dengan nama sebutan dari orang tua. Nah, yuk silakan duduk. Jadi perilaku bullying itu ada dua. Yang pertama yaitu perilaku fisik. Nah, yuk jelaskan suaranya. Apa mau dengar suaranya? Perilaku bullying fisik dan perilaku bullying verbal. Perilaku bullying itu ada dua. Yang pertama yaitu fisik. Yang kedua bullying verbal. Kalau contoh bullying fisik? Kalau contoh bullying verbal? Terus mengejeknya dengan apa? Dengan apa mengejeknya? Ya, dengan menyebutkan nama orang tua, terus memanggil dengan julukan kecacatan fisik. Dan misalnya kan ada nih apa tuh? Julukan fisik itu misalnya seperti kan orang itu buta, kita tidak boleh mengejek si buta, si buta mau kemana tuh, berarti kita nggak boleh. Jadi perilaku bullying mengejek, jadi perilaku mengejek teman tuh yang mana? Seperti yang nggak suka tadi. Ya, selanjutnya yaitu kita masuk ke dampak perilaku bullying. Tadi kan ibu sudah menjelaskan tuh apa dampak perilaku bullying. Ada yang ingat apa itu dampak dari perilaku bullying? Nah, dampak perilaku bullying yang pertama yaitu kesakitan fisik dan psikologisnya. Nah, contoh kesakitan fisiknya seperti apa? Seperti ini. Nah, temannya kan merasa kesakitan karena dipukul. Selanjutnya yaitu tidak mau pergi ke sekolah lagi. Ada nggak di sini temannya yang terkena perilaku bullying terus malas jadinya pergi ke sekolah? Siapa? Jadi karena hal tersebut kita tidak boleh melakukan perilaku bullying karena itu akan berdampak bagi si korban perilaku bullying. Misalnya nanti kan dia malas ke sekolah,
Jadi kalau dia masuk sekolah dia tidak dapat ilmu atau wilayah, betul. Selanjutnya itu dampak bagi si pelaku bullying. Ada nggak di sini yang jadi pelaku dari pembulian temannya? Siapa? Nah, jadi kita tidak boleh melakukan perilaku bullying. Nah, nanti itu akan berdampak bagi si korbannya. Nanti dia jadi malas sekolah, takut ke sekolah, trauma, sakit fisiknya. Nanti kalau sakit fisiknya sakit semua jadinya badan kan. Dan selanjutnya yaitu cara pencegahan perilaku bullying. Gimana cara kita tadi mencegah perilaku bullying? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Yang pertama yaitu saling mendukung satu sama lain. Jadi kita harus sama-sama saling mendukung dalam satu kelas ini. Yang kedua yaitu merangkul teman yang terkena bullying. Dah, ada yang tahu seperti apa merangkul teman yang terkena bullying? Seperti yang Kak jelaskan tadi. Ayo. Ya, kalau merangkul teman itu, misalnya ini kan ada teman nih yang terkena perilaku bullying. Nah, terus kita harus mengajak dia untuk terus tetap semangat dan melawan si pelaku bullying. Siapa? Aduh. Tidak boleh kayak gitu dong. Jadi kalau kita melihat teman yang terkena perilaku bullying, kita harus membantunya atau mengarahnya. Tidak boleh buat celah. Diam gitu dong. Nah, jadi kan setelah kita menjelaskan tentang perilaku bullying ini, diharapkan anak-anak ibu semuanya dapat mengerti tentang apa itu perilaku bullying dan bisa menindaklanjuti atas terjadinya perilaku bullying ini. Misalnya bisa mencegah dari perilaku bullying yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, selanjutnya apa tindakan anak-anak ibu terhadap materi yang sudah kita berikan tadi bahwa perilaku itu tidak baik. Terus apa komitmen atau tujuan atau rencana ke depannya agar perilaku bullying ini tidak terjadi lagi. Nah, ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada Latif. Menurut Latif, misalnya kan ada teman Latif nih yang berantem, terus apa yang harus Latif lakukan? Misalnya kan ada teman nih yang terkena perilaku bullying, apa tindakan Latif? Ya, berlerai. Terus apa rencana atau tujuan kedepannya setelah mendengar dari materi yang kakak berikan tadi? Jika ada perilaku bullying, apa yang harus dilakukan? Ya, betul, mengadukannya kepada guru. Selanjutnya apa? Dan